Baik, Guruji. Berikutnya. Bagaimana kita bisa mengenal suara atau kemampuan mengenal frekuensi 528 Hz atau yang disebut sekarang dengan frequency of love? Apakah bisa dengan mengucapkan Om atau bisa terbantu dengan singing bowl? Kalau love bisa dihitung pakai frekuensi, bukan love lagi. Apa itu jadinya, Guruji? Ini masih sesuatu di bawah love. Baik. Love is Karena beyond all frequency. Love ini adalah dari mana tercipta semua frekuensi. Nah, pengertian love kita apa? Kalau pengertian love kita adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, sejenis atau lawan jenis, bukan itu yang kita bicarakan. Kalau kita bicarakan love which is beyond all limitation, di luar segala batas, maka dia berada di luar frekuensi semua itu. mungkin yang lebih tepat bukan frequency of love, tapi healing mungkin ya, Guruji. Healing bisa terjadi dan yang terjadi setelah mencapai puncak itu, apa yang terjadi? Seseorang menjadi compassionate. Ya. Dia tidak usah diajarkan, nih kamu harus empati, kamu harus gini, harus gitu, harus baik terhadap orang lain. Dia tidak perlu diajarkan. Jadi kalau orang sudah mencapai tingkat itu, dengan sendirinya dia menjadi compassionate. Dan itu tidak bisa terukur ya. Tidak bisa terukur. Dan kalau kita melihat ketika sekarang, kita nggak usah balik ke Mahabharata Ramayana ya. Kita lihat sekarang, dengan pandemi ini apa yang terjadi? The earth is healing itself. Ya. Ya. So dalam kondisi healing itu kadang-kadang kita melihat sisi lain, kok terjadi begini. Tapi coba kita pikirkan, kita baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Entah berapa bulan, nggak sampai bertahun-tahun akan mengalami hal seperti ini. Dan sejak tahun 50, 60-an, what have we done to Mother Earth? Ya. Dengan plastik, dengan ini, dengan segala macam over-industrialization, kita baru berapa bulan sudah berteriak-teriak. Ya. Kita sudah menganiaya ibu kita sendiri selama sekian tahun, setidaknya selama sekian tahun terakhir ini sudah mengacaukan seluruh ekosistem. Kenapa kita pengacau sekali ya? Amin. Makhluk yang disebut manusia itu kok paling pengacau? The thing is greed. Coba perhatikan. Saya selalu mengatakan dari dulu ya. Coba perhatikan jumlah baju yang kita miliki. Coba perhatikan, do we need all those clothing? Dan oleh karena itu coba, sekarang saya pakai baju putih ini, karena setiap kali saya muncul sengaja saya pakai baju putih dan shawl yang sama. Yeah. We can live with one dress, two dresses. Ternyata it's okay. It's okay. Cuma kita sendiri aja, karena greed kita, malu, menampil, tampilan, stupidity. Stupidity. Karena ingin mendapatkan acknowledgement dari orang-orang. Sekarang, apapun sekarang yang punya Ferrari juga nggak bisa bawa ke jalan. Nggak ada yang bisa acknowledge dia. Tidak bisa dinikmati juga ya, Guru. Tidak bisa punya rumah besar, nggak bisa ngundang siapa-siapa, nggak ada yang mau datang. Iya. Dunia ini berubah sekarang. Tapi di tengah-tengah itu, I'm very sad. Masih begitu banyak orang yang bicara tentang babi guling, kambing guling, ayamnya mau dibakar atau diapa, mau ternak lele, I'm sad. Memikirkan semua itu kok saya jadi, kenapa ini manusia ini kita nggak bisa sadar-sadar. Kalau anak kita dipanggang seperti itu bagaimana? Keluarga kita ada yang mati kena COVID. Kita begitu sedih. Binatang itu tidak bernyawa. Karena nggak related kali. Nggak related. Dan karena kita nggak related, makanya kita mengundang pandemi ini. Tetap juga nggak sadar-sadar lagi.
Yang menarik itu yang kemarin Guruji sempat kirimkan videonya ke saya. Yeah. Ada suatu desa di Israel, kalau nggak salah. Itu semua mereka pola makannya adalah plant-based diet, jadi semua dari sayur mayur, tumbuh-tumbuhan. Hidupnya, kualitas hidupnya begitu bagus. Nenek-nenek umur 99 tahun masih nongkrong-nongkrong di luar, gitu, ngobrol-ngobrol lain, masih kerja dan segalanya. Dan mereka menyadari baru beberapa tahun belakangan ya sebetulnya Guruji, bukan dari awal kan sebetulnya. Ya. Nah ini menarik, itu kan sudah banyak contoh-contoh sebetulnya. Dan lucunya mereka tinggal di Israel, negara yang kita bilang Yahudi lah, Zionis lah, apa itu urusan politik ya. Tinggal di sana, agama mereka Kristen, dan mereka vegan. What a combination. That's true. What a combination. That's true. Jadi memang ketika kita menyadari dan menumbuh kembangkan cinta kasih, baru kita bisa seperti dan mereka itu. percaya pada apa yang ada di buku Kejadian, kalau nggak salah Genesis, di situ ada jelas-jelas firman Tuhan bahwa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, semuanya ini are for you to eat, to sustain. Ya, baik. Apakah getaran Om bisa ditransfer ke manula atau orang sakit? Oh, kenapa harus transfer? Seluruh alam semesta sedang menggaung. Sedang menggaungkan Om. You know, the problem is not memberikan kepada orang lain. The problem is us, kita. Ketika kita mengucapkan Om, kemudian getaran itu memperbaiki, mau disebut frekuensi, vibrasi kita, dan sebagainya. Then we become more empathetic. Yes. Empati kita baru keluar. Persoalannya bukan orang lain, persoalannya kita. Jadi Om itu untuk memperkuat daya kita sendiri, kekuatan di dalam diri kita sendiri. Kalau enggak, Om sedang bergaung, the prana, suara alam, sabda alam adalah Om. Dan masalahnya kita tidak menyadari bahwa Om itu sedang bergetar. Betul. Untuk itu kita mengucapkan, untuk mengingatkan diri kita sendiri. Dan mengaksesnya, mengakses dan memperbaiki koneksi kita, konektivitas kita. Kadang-kadang kita suka what is that? Buffering. Buffering, ya. So koneksi kita ini sekarang lagi buffering dengan alam semesta. Memperbaiki koneksi. Iya, karena kalau getaran semua di Om, terus kita nyambung. Dan kemudian setelah itu sudah diperbaiki, then the next thing is, kalau ada orang tua, ada manula yang membutuhkan bantuan kita, semoga kondisi ini cepat berlalu, go and meet them, sit with them, talk with them, together chant Om, ya. Atau sekarang lewat online, kalau ada orang tua di rumah, sekarang setiap orang punya HP. Diajak aja. Coba diajak mengucapkan Om bersama, you know. Baik. Ya, berarti kan tidak menjadi kendala walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi teknologi sekarang bisa membantu ke arah sana. The thing is reach out, bukalah hatimu, bukalah. You know, you made a song. Bukalah hatimu, bila kau ingin. Mantranya itu. Iya. So, mantra is one of the access. So, mantra sebetulnya menarik Guruji, jika orang-orang masih banyak yang tidak paham tentang mantra. Mantra itu kan frekuensi. Dan kalau untuk seorang praktisi Ayurveda, ada untuk bisa mencapai organ-organ tubuh tertentu, kita harus mengetahui bij mantra atau mantra tersebut yang dapat mengakses frekuensi organ tersebut. Nah, jadi bukan berkaitan dengan sesuatu yang sihir atau bukan berkaitan dengan sesuatu keagamaan atau apa, tetapi semua itu pure the science of life. Dari yantra itu alat, sarana. Sarana, betul. Sarana. Bagaimana bila alam sedang dalam keadaan petir menyambar, cuaca bergejolak, apakah tidak apa-apa melakukan meditasi di saat-saat seperti itu? Tidak, karena waktu itu justru banyak sekali roh-roh yang gentayangan, yang lahir kembali. Dengan kekuatan energi yang dahsyat, tapi mereka sendiri nggak tahu mau diapakan.
So meditasi dalam kondisi itu akan membantu mereka. Dengan niat yang baik ya akan dapat membantu mereka. Nah, ini sesuatu yang menarik, Guruji. Kalau misalnya roh-roh banyak dihantarkan kembali ke dunia ini lewat petir, gledek, ya. Nah, di Ciawi itulah salah satu Makanya tempat kita punya ashram di sana. untuk menampung maksudnya atau apa, Guruji? Atau mengantarkan atau? Untuk menangkal. Oh, menangkal. Soalnya Ciawi itu benar-benar salah satu sumber tempat petir terbesar di seluruh dunia itu. Menarik. Oke. Jadi disarankan meditasi ya, Guruji. Ya, Syukracharya, dia adalah guru para raksasa. Dan 3 hari berturut-turut ini saya buka Bhagavad Gita. Sloka yang keluar adalah jadilah di antara para wise. Mereka yang bijak, aku adalah Syukracharya. Syukracharya. Karena? Bayangkan kalau para raksasa ini tidak diberikan guru, mereka jadi apa? Iya benar ya. Dan yang mau menjadi guru, saya menulis tentang hal itu sebetulnya di Shalala atau Shambhala atau Shangri-La ya. Karena dalam Bhagavad Gita jelas sekali. Guru lain seperti tidak mau mengajar para raksasa. Tidak mau mengajar para raksasa. Apakah Mereka itu? bilang, ya ini sulit sekali bagi saya. They don't want to listen to me. Why should I go to them? Menarik sekali Guruji tentang guru. Karena sekarang itu yang salah satu penyebab mengapa terjadi pandemi ini dalam tahun ini dan dalam masa beberapa bulan ini adalah berkaitan dengan suatu planet yaitu Jupiter. Ya, dan Brahaspati. Dan Brahaspati ini adalah guru. Jadi memang kehadirannya itu adalah untuk mengajarkan kita sesuatu lewat pandemik ini. Tapi sayang kita nggak banyak belajar. Tapi kalau dalam kehidupan kita ada seorang guru yang membuat kita melihat kesalahan kita berteriak-teriak, kita tersinggung. Sekarang Jupiter sedang melakukan hal yang sama. Betul. Brahaspati sedang melakukan hal yang sama. Brahaspati sedang melakukan itu, tetapi kita masih mengelak. Ada yang mulai sadar, masih ada babi yang guling, kambing guling, sapi dan kerbau dan ayam dan lele. Ya, silakan nanti lain kali. Semua diguling-guling ya. Tanggung sendiri karmanya masing-masing. Semua diguling-guling, mendingan diajak aja main guling-guling gitu ya, Guruji ya. Betul. Oke.